Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah Abu Bakar dan Aisyah termasuk yang tidak pernah berbohong seperti Nabi Muhammad SAW? Seperti persis tentu tidak mungkin. Bahwa beliau siddiq, Rasulullah jelas siddiq lah, kan bertingkat-tingkat. Bohongnya Abu Bakar pernah bohong di mana? Tauriyah, ya Nabi Ibrahim aja pernah Tauriyah. Yang tidak pernah seumur hidup adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim 3 kali tadi kan? Apakah Nabi Ibrahim siddiq? Iya, kan bohongnya Tauriyah. Abu Bakar ya. Kalau Aisyah jelas ya. Aisyah pernah pernah berbohong dan nggak tanggung-tanggung. Yang dibohongi oleh Aisyah siapa? Rasulullah SAW. Aisyah tidak mencium bau maghfir dari mulut Nabi, tapi bau madu dibilang bau maghfir. Maghfir satu minuman yang berbau. Kita tahu Rasulullah paling anti minum makan sesuatu yang berbau. Nah, tiba-tiba Aisyah mengatakan, mulutmu bau maghfir ya Rasul. Dan Aisyah pintar, cerdas, cerdik, ngajak Hafsah untuk ikut-ikutan bohong. Ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Kan dua. Nabi kalau cuma satu orang, barangkali salah cium lah, hidungnya lagi bermasalah. Ini kok dua-duanya mengatakan yang sama, mulutmu bau maghfir. Ya, nggak taunya dua-duanya bohong. Ya, dalam rumah tangga ya. Dalam situasi tertentu kadang suka berbohong karena takut menyinggung, malu, tidak mau bikin orang tua kepikiran dan lain-lain. Iya, jadi tidak cerita, tidak terus terang bukan berarti bohong. Apakah ketika antum tidak menceritakan masalah antum kepada saya berarti antum bohong sama saya? Kan tidak. Termasuk ketika kita terlilit hutang, kita nggak cerita sama orang tua biar beliau nggak kepikiran. Apa ini bohong? Ya tidak. Ya. Bahkan itu lebih baik daripada orang tua kita, ibu kita kepikiran, stres. Lebih baik tidak usah cerita. Bagaimana caranya agar kita tidak bohong? Ya jangan bohong. Jangan bohong gimana sih? Masa nggak bisa jangan bohong ya? Kalau 5 meter ya jangan bilang 4 meter. Ya. Kalau memang KW jangan bilang asli. Emang nggak bisa? Masa kayak gitu nggak bisa ya? Mudah. Mampu insya Allah. Cuman mau apa tidak? Bagaimana dengan ibu yang dibikin sakit hati oleh anak menantu dan cucu bertahun-tahun sampai hati ibu bilang benar-benar sudah tidak ridho? Justru ini yang harus dikhawatirkan, harus ditakuti. Ketika ibu kita itu sampai mengatakan aku tersinggung, ibu sakit hati, kita harus takut setakut-takutnya. Jurej itu membuat ibunya tersinggung karena Jurej sedang sholat, bukan sedang jalan-jalan dengan anak istri, bukan sedang enak-enakan, bukan, sedang sholat. Tapi tidak mau membatalkan sholat sunat ya.
tidak mau membatalkan sholatnya saat ibunya memanggil-manggil dari luar, tersinggung ibunya, mendoakan buruk kejadian. Dimana kita yang lebih memilih bersenang-senang dengan anak istri, dengan teman, lalu ibu kita tersinggung, hati-hati. Apakah perkataan dan perbuatan berlawanan bisa disebut pemimpin munafik? Ya, pemimpin nggak pemimpin ini sifat munafik seperti itu. Antara perbuatan dengan perkataan beda. Ya, pemimpin nggak pemimpin itu sifat munafik. Mengatakan dia telah munafik nggak boleh. Kan itu perbuatannya, belum hakikatnya kan. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Yang fit darkil asfali minan nar, berada di neraka paling bawah, itu munafik. Nifak i'tiqadi, keyakinannya munafik, bukan amal. Kalau amal barangkali kita juga sering bohong, sering ingkar janji. Apakah otomatis kita menjadi orang munafik yang terancam fit darkil asfali minan nar? Insyaallah tidak. Oleh karena itu jangan mudah-mudah menuduh. Ketika si fulan sering bohong, ketika si fulan berkhianat, langsung kita katakan dia fid darkil asfali minan nar, tidak boleh. Kenapa seringkali sangkaan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Padahal dikatakan Allah sebagaimana persangkaan hambanya. Ini yang sering kita bahas, bahwa ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai dengan dalil, kita tundukkan. Ini yang paling mudah dulu, ini yang paling sederhana, dan barangkali kita sering mengalami. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku kabulkan pasti. Berdoalah aku kabulkan. Kita berdoa, banyak berdoa, dan sampai hari ini belum dikabulkan. Banyak sekali doa kita belum dikabulkan. Jangan menyalahkan dalil. Gak mungkin dalil salah. Ya, lihat diri kita. Mungkin banyak dosa, banyak maksiat, sering bohong, kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak kita tunaikan dengan baik dan benar. Mungkin masih jauh dari sunnah, mungkin masih ada syirik, ada bid'ah. Itu suudzonlah terhadap diri kita, jangan suudzon kepada Allah. Masih ingat seorang yang pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, berdebu, dia mengangkat kedua tangannya dan dia dalam keadaan safar, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ini bertumpuk-tumpuk keadaan yang menyebabkan Allah akan mengabulkan doanya. Orang yang akan dikabulkan doanya itu ketika lusuhnya bukan dibikin-bikin ya, memang dalam safar, memang keadaan seperti itu, kusut, lapar, safar, terjepit, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu merintih merengek, kemudian mengucapkan kalimat yang Allah sukai, yaitu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Masih ingat? Iya, pakaian yang dia pakai hasil dari yang haram, makanan yang dia makan makanan haram, minuman yang dia minum dari hasil yang haram. Allah tidak kabulkan. Makanan, minuman, pakaian yang haram tadi itu sekedar contoh. Artinya ketika keharaman mungkin menggibah, mungkin jarang salat berjamaah, mungkin syirik dan bid'ah,
doa belum Allah kabulkan. Jadi sekali lagi, salahkan diri kita. Silakan. Untuk mempertahankan harta kalau ada rampok gitu, kita dirampok atau kemudian kita berbohong gitu. Boleh. Bohongnya gimana? Kita bawa duit gitu. Oh, bilang nggak bawa gitu. Ya? Bagian dari tauriah. Bagian dari itu. Nggak bawa banyak, banyaknya nggak disebut, nggak bawa. Padahal masuk kita nggak bawa banyak, gitu kan? Ini bagian dari tauriah. Boleh. Bagaimana hukum seorang istri yang menghendaki madunya dicerai? Ini ada hadis secara khusus ya. Janganlah seorang istri meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Ini haram mutlak. Ketika dia tidak punya alasan yang hak. Kalau toh dia punya alasan yang hak, tetap itu sekedar nasihat. Jangan bang, dia kan ahlu bid'ah. Jangan bang, dia kan bukan perempuan baik-baik. Jangan bang, lihat begini, sekedar nasihat. Adapun sekedar pokoknya saya nggak mau dimadu sama dia, ini nggak boleh. Ini berarti mau ngambil hak, kan hak suami. Mau nikah lagi dengan siapapun kan hak suami. Istri pertama tidak berhak untuk ikut campur. Ya, itu hak suami. Kalau dia memilihkan, ya terserah. Intinya dia tidak boleh menghalangi. Ya. Zalim, jelas ini zalim. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.